Set. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wa qala aidan aw zid 'alaihi waratil qur'ana tartila. Wa qala aidan la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Wa qala aidan man qara'a harfan min kitabillah fal hasan wal hasan bi asyri amsalihha. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabiyil karim wa ala dzalika syahidun syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para murid-muridku tercinta, asik. Para murid-muridku tercinta, terlope-lope ya yang sandi banggakan teman-teman semuanya. Saya mengajak teman-teman semuanya agar senantiasa terus bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, yang dimana tidak mungkin kita bisa tidak mungkin bisa menghitung yang nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, yang dimana kita masih diberikan hak hidup oleh Allah, maka sudah seharusnya hak hidup ini digunakan untuk hal-hal yang memang itu mendekatkan diri kita kepada Allah gitu. Kita masih hidup, Allah bilang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun gitu kan. Kita itu hidup di ini, dibentuk di sini di dunia itu semata-mata untuk ibadah gitu. Jadi kalau selama kita masih diberikan hak hidup, maka kita memiliki kewajiban untuk beribadah kepada Allah, yang dimana tujuannya adalah mendekatkan diri kita kepada Allah seperti itu. Ya makanya selama kita masih diberikan kehidupan, maka selama itu juga kita harus beribadah. Begitu. Terus nikmat kesempatan yang dimana mungkin teman-teman sudah ketahui, penghuni grup di setiap grupnya, ini kan baru ada 2 grup ya, grup 1, grup 2 itu hampir ya kalau misalkan dihitung itu sampai 400. Tapi yang hadir saja tidak sampai 100. Akhirnya teman-teman lah yang dipilih oleh Allah, orang-orang istiqomah, orang-orang terpilih yang disebut kajian pada malam hari ini. Maka itu juga harus syukuri. Kan Allah kasih kesempatan kalian untuk menerima ilmu. Ya, Allah tuh sengaja ngasih kalian nih, kalian pahala buat kalian karena kalian berperilaku baik gitu kan. Allah kasih kesempatan buat ikut kajian seperti itu. Dan kita harus percaya bahwasannya ketika kita menuntut ilmu, ya adalah ya beribu-ribu malaikat di atas kita yang sedang menaungi kita, yang mendoakan kita selama kita duduk di majelis ini gitu kan, walaupun virtual, maka beribu-ribu malaikat sedang mendoakan kita. Doanya apa? Ampuni dia, diampuni dia, seperti itu. Ya luar biasa sekali kan. Nah makanya bersyukur ya karena teman-teman akhirnya oleh Allah arahkan untuk ikut pembelajaran kita pada malam hari ini seperti itu. Kemudian tak lupa juga salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, teladan kita, ya rahmatan lil alamin. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa juga salat salam kita haturkan kepada supporting systemnya, yaitu keluarga dan sahabatnya. Dan semoga kita ini termasuk golongan umatnya yang taat, yang istiqomah, senantiasa menjalankan apa-apa saja yang memang ternyata sudah diajarkan oleh Rasul kita seperti itu. Ya, sama-sama berdoa ya agar diistiqomahkan untuk itu, sehingga ketika kita tetap istiqomah untuk menjadi umatnya beliau, tetap mengikuti ajaran-ajaran beliau, sehingga di akhir nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Gitu. Ya, saya itu selalu ngebayangin gimana sih, ngebayangin nanti gimana ya harapannya kita bisa reunian gitu di surga bareng-bareng gitu. Iyalah, itu kan yang jauh-jauh nggak bisa meet up. Ya, yang kemarin yang meet up di Jakarta terus. Yang jauh-jauh akhirnya nggak meet up. Nah, nanti
Nggak apa-apa kita nggak meet up, nggak deket-deketan, tapi nanti kita bisa meet up di surga. Amin, gitu kan. Seperti itu. Udah seru banget itu kalau di surga, ya kan, meet up-nya di surga. Gitu. Mau tempat nongkrong yang enak ada banyak gitu kan, mau buah-buahan segala macam semuanya ada gitu. Makanya istiqomah ya di ngaji itu gampangnya istiqomah gitu supaya nanti bisa meet up. Tadi. Bentar. Bentar. Oke. Pembelajaran kita hari ini adalah membahas tentang tentang 3 huruf, yaitu apa, huruf apa? Jangan bilang kalian ngomongnya lanaro ya. Lam, nun, nun, ro. Oh ya, gitu ya. Jangan sampai bilangnya lanaro. Awas aja kalau bilangnya lanaro mah ya di betrik, Kelepet. diselepet. Gitu ya. Jangan bilangnya lanaro karena bukan lanaro. Itu kemarin kan awal-awal kita sudah perkenalan huruf ya. Itu huruf lam, nun, dan ro. Dan pertemuan kita akan cukup singkat. Karena kenapa? Karena Sandi bilang ini huruf yang mudah. Kesulitannya cuma di huruf ketika dia tebal, begitu. Ya, huruf lam, nun, ro, dan sandi tidak akan mengadakan praktek seperti itu ya, mengadakan praktek untuk huruf-huruf ini, begitu. Karena ya menurut Sandi sendiri ini sangat mudah hurufnya, begitu. Tinggal nempelin makrojnya selesai, begitu. Oke, pertama makrojul huruf lam ada yang tahu? Di mana ketiga makroj huruf ini? Ujung lidah menempel langit-langit. Bentar, ya, bersih-bersih. Ujung lidah bertemu dengan langit-langit. Nah, kita kan nggak tahu posisi langit yang mana sih sebenarnya, gitu ya. Ketiga huruf ini sama, semuanya sama. Makrojnya adalah ujung lidah bertemu dengan langit-langit. Seperti itu. Langit-langit yang mana? Ya, kita lihat. Ini dia langit-langit yang ini. Bentar. Nah, ini dia langit-langit yang ini nih, ujung lidahnya bertemu dengan langit-langit yang ini. Nah, lam, hampir mendekati gigi. Seperti itu. Nah, bisa dilihat. Ini huruf lam. Makrojnya ke sini. Nah, lam ke sini nih. Nah, lam ini dia terbagi menjadi dua. Ada lam yang tarqiq, ya, dan ada lam tafkhim. Ada lam yang tipis, dan ternyata ada juga lam yang tebal. Begitu ya. Ada lam yang tipis, dan ada yang lam tebal. Nah, kemarin kan kita sudah membahas gimana sih caranya huruf bod itu menjadi tebal. Apa yang membuat tebal? Apa masih ingat nggak? Apa yang membuat huruf dot menjadi tebal? Menaikkan lidah belakang ke atas. Ya. Pangkal Begitupun lidah dengan dinaikkan. ya, betul. Begitupun dengan huruf lam. Ya, huruf lam pun seperti itu. Tarqiq itu pangkal lidahnya turun, sedangkan ketika tafkhim dia pangkal lidahnya naik seperti itu. Ya, nah ini prakteknya mudah sekali ya. Lali, lubal, seperti itu. Yang harus diperhatikan di huruf lam, lalilu itu masih mudahnya. La ketika sukun. Nah, beberapa murid Sandi, kalian kan murid saya. Beberapa murid privat Sandi, gitu, dia sering sekali memantulkan huruf lam. Gitu. Ada beberapa orang yang sering memantulkan huruf lam. Jadi yang harus hati-hati di huruf lam adalah ketika dia sukun, jangan sampai memantul. Jangan Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, gitu. Ada pantulannya, alhamdulillahirabbil alamin. Jangan seperti itu ya, jangan Nah, tapi harus bisa ditahan. Nah, biarin ngalir aja. Alhamdulillahirabbil gitu. Jangan Nah, jangan sampai memantul. Huruf lam ini bukan huruf yang memantul. Jadi nggak boleh seperti itu. Begitu ya. Jadi huruf lam ini mudah, tapi yang harus diperhatikan adalah ketika sukun. Ini yang tarkiknya ya, yang biasa. Lam itu sebenarnya semuanya tarkik. Dan Sandi pernah bilang kalau lam tafkhim itu terjadi hanya satu sebab. Apa sebabnya? Lafaz Allah. Nah, betul sekali, mantap, pintar. Lamnya itu tebal ketika lafaz Allah ya, hanya pada lafzul jalalah seperti itu. Sisanya nggak ada, semuanya tarkik kecuali lafzul jalalah. Lafzul jalalah juga ketika lafzul jalalahnya itu sebelumnya hurufnya berharokat fathah ataupun dhammah. Begitu ya. Nah, contoh lali lubal biasakan alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Mali itu biasa aja, Maliki Yaumiddin, enggak tebal, enggak mawi, enggak. Mali biasa, Maliki Yaumiddin. Seperti itu. Nah, lam tafkhim ini contohnya ketika atau bismillah juga kan bismillahi. Nah, la biasa bismillah tuh. Begitu. Kecuali beda nanti kalau misalkan sebelum berharokat fathah lafznya. Contohnya kul huwallah. Nah, kul huwallah. Nah, baru lamnya agak tebal. Lo, jadinya lo. Kul huwallah. Nah, gitu. Kul huwallah. Allah. Nah, itu baru tebal lamnya. Dan itu hanya terjadi pada lafzul jalalah aja, udah. Seperti itu. Nah, lihat nih, bisa dilihat gambarnya, pangkal lidahnya itu naik. Yang membuat huruf lamnya tebal itu bukan monyong bibirnya atau menggelembung pipinya, tapi ya udah, yang membuat dia tebal hanya satu alasannya karena pangkal lidahnya naik seperti itu. Contohnya tadi kul huwallahu, jadinya begitu. Kul huwallahu ahad. Kemudian Allah. Nah, Allah begitu, bukan, jadi bukan monyong, bukan Allah bukan. Yang bikin dia tebal itu bukan monyongnya bibir atau menggelembungnya ini, bukan. Tapi melainkan naiknya pangkal lidah. Makanya Allahus Samad. Nah, jangan sampai menggerakkan bibir. Kenapa? Contoh misalkan ada orang yang mau menjawab terus ditalqin ya kan, la ilaha illallah gitu. Karena itu gampang gitu, itu cuma huruf bibir doang. Lidah kita digunakan ya ketika penyebutan huruf lam itu yang digunakan ya cuma lidah doang gitu. Makanya talqin itu seharusnya mudah. La ilaha illallah gitu aja. Misalkan ada yang mau sekarat gitu kan. La ilaha illallah. Nah, begitu. Jadi dalam posisi kita mau bibir posisi kayak gimana pun dia bisa tebal, bisa tipis lam itu. La ilaha illallah. Seperti itu. Ya, coba kalian ketika penyebutan Allah kalau masih monyong berarti lamnya salah. Lam tebalnya salah, seperti itu. Itu huruf lam ya, huruf lam. Lali lubal, ingat yang harus diperhatikan adalah jangan sampai lamnya memantul. Kemudian tadi lafzul jalalah lam tafkhim itu terjadi pada lafzul jalalah aja. Ya, sisanya nggak ada. Ya, begitu. Tadi contohnya gitu, Allah. Jadi Allah. La tebal itu seperti Allah. Nah, makanya jangan sampai, ingat sekali lagi saya ingetin, laf tafkhim itu hanya terjadi pada lafzul jalalah, sisanya jangan. Contoh, jangan kalian walo. Nah, udah ikutan tebal lamnya. Walo. Nah, jangan. Tapi wala. Baru dodnya yang tebal. Jangan walo. Nah, jangan hati. Begitu. Itu pembahasan tentang huruf lam. Seperti itu. Kita lanjutkan ke huruf nun. Nah, coba lihat nih. Bener nggak sih? Bener nggak sih Kasani sama aja? Tuh. Ini makhraj huruf nun. Belum di ini ya. Nah.
Nah, bisa dilihat makhraj huruf nun itu sama aja, ujung lidah ketemu langit-langit. Seperti itu. Terus ini apa? Gambar ini maksudnya apa? Nah, huruf nun ini dia ada hubungannya dengan hidung. Kenapa ada hubungannya dengan hidung? Ya, karena lam ini memiliki sifat gunnah. Dan gunanya adalah gunnah asliyah seperti itu. Gunnah yang memang tidak dibuat-buat. Ketika kita penyebutan huruf nun pasti ada kerasa ke hidung dengan sendirinya. Gitu. Ya. Contoh maliki yaumiddin. Nah, ketika berhenti din pasti ada nanti ke hidung seperti itu ya, karena dia memiliki namanya gunnah dan gunnahnya adalah gunnah asliyah, gunnah mutlak yang dimana nun ini tanpa dicampuri apapun dia memang sudah gunnah seperti itu ya, begitu. Jadi memang nun ini memiliki sifat gunnah dan masih termasuk golongan huruf yang mudah. Ya, penyebutan nani, nuban, seperti itu. Yang penting tadi ada gunnah aslinya. Contoh nani, nuban. Nah, sedikit ada gunnah, ada tahanannya, walaupun sedikit. Begitu. Makanya ketika baca Maliki yaumiddin. Nah, biarin ada dengungnya sedikit gitu karena dia memiliki guna asli. Jangan sampai diberhentikan. Maliki yaumiddin. Nah, nggak boleh. Ya, din. Itu nggak boleh karena menghilangkan sifat aslinya itu guna. Ya, yang harus diperhatikan adalah nun itu dia guna seperti itu. Maliki yaumiddin. Nah, gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ada alirannya seperti itu. Dibiarkan ada alirannya. Begitu. Ya, jadi nun ini memiliki sifat guna asli. Makrojnya tetap sama, ujung lidah bertemu dengan langit-langit seperti itu. Tapi ada hubungannya dengan hidung karena alasannya dia mengandung sifat guna asliyah. Begitu. Selesai kan pembahasan huruf nun, tinggal ro. Ya, kan Sandi bilang cepat ya cepat. Gitu. Nanti dibanyakin sesi tanya jawab. Kita perhatikan huruf ro sekarang ya. Apakah sama huruf ro? Makhrajul huruf ro. Yang ini nih. Nah. Ya, oke. Nah, makhrajul huruf ro sama ujung lidah bertemu dengan nih langit-langit ke sini juga sama ro. Ro seperti itu ya. Kalau yang cadel gimana? Ya sebisanya. Ya, Allah nggak harus kalian menuntut kalian yang cadel sempurna gitu, harus ada ya. Ro itu kan memiliki sifat takrir. Ya, takrir itu adanya dua getaran gitu. Kalau lebih salah. Jadi contoh baca salah gini, Ar-Rahmanir Rahim. Nah, salah itu. Ya, jadi sebisa aja semampunya kita penyebutan huruf ro itu seperti apa. Yang penting jangan berlebihan. Begitu. Nah, rori ruba. Nah, sama ro juga ada yang tarqiq dan ada yang tafkhim seperti itu. Jadi pembahasan tafkhim dan tarqiq sebenarnya kita akan pelajari begitu. Ya. Singkatnya untuk mempermudah teman-teman, bedanya ro tafkhim dan ro tarqiq adalah kalau ro tarqiq itu terjadi pada ro yang berhubungan dengan kasroh. Nah, contohnya ini. Ri, misalkan ri. Nah, sekali lagi nih Sandi ingetin nih, yang membedakan tafhim dengan tarkik, yang membedakan tebalnya atau tidak hurufnya, itu bukan monyongnya bibir atau menggelembungnya pipi, melainkan naiknya pangkal lidah. Seperti itu ya. Contoh di gambar ini, naiknya pangkal lidah yang membuat huruf ro itu tebal. Ya, ya. Contoh ini yang ro yang tipis itu ketika kasroh. Ro, ri, nah ri. Lidahnya tuh turun. Ri, gitu. Begitu. Atau misalkan di surat At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bir seperti itu. Ro yang sukun sebelumnya kasroh. Maka dia menjadi tipis. Begitu. Nah, berbeda dengan ro yang mufakhomah. Ya, yang tafkhim. Yang tafkhim itu dia pangkal lidahnya naik. Ya. Hubungannya apa? Kapan
tebal ataupun kapan huruf ro itu tebal? Ya, pokoknya yang berhubungan dengan fathah dan domah. Begitu ya. Contoh ro fathah, ro. Ar-Rahman, tuh Ar-Rahman. Gitu ya, atau ru. Begitu sama juga ru juga sama. Gitu ru. Atau sebelumnya misalkan ro sukun sebelumnya fathah. Contoh, inna a'tainakal kautsar. Nah, ro-nya jadi tebal, bukan kausar, bukan, tapi kausar. Ya, karena ro sukun sebelumnya berharokat fathah, maka ro-nya menjadi tebal. Kausar begitu. Atau misalkan domahnya alhaakumut takatsur. Nah, sur bukan bukan, tapi sur. Begitu ya. Dia akhirnya menjadi tebal begitu ya. Jadi ro ini makrojnya adalah ujung lidah bertemu langit-langit, sama lam nun ro sama aja begitu ya. Begitu, itu dia pertemuan singkat kita pada malam hari ini, makroj tentang huruf lam, nun dan ro, seperti itu ya. Baik, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk dipraktikkan. Barangkali teman-teman ada yang pertanyaan, langsung aja tanyakan. Dan saya harap teman-teman semuanya bisa istiqomah. Saya kan sering bilang ya kepada teman-teman semuanya bahwasannya tidak ada yang membedakan teman-teman dengan yang lagi belajar dengan yang tidak belajar. Yang membedakannya adalah teman-teman adalah praktek. Makanya sering-sering praktek. Terus saya belum bisa gimana? Ya namanya juga orang belajar gitu kan, wajar kalau nggak bisa begitu ya. Banyak-banyak aja latihan. Insya Allah nanti kalau semakin banyak latihan maka semakin lancar, semakin enak mulut kita ketika penyebutan setiap hurufnya. Begitu. Baik. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman yang ingin bertanya silahkan.